Pembaharuan kepengurusan organisasi alumni kembali dilakukan di Kalimantan Selatan. Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia atau IKUII Kalimantan Selatan periode 2026-2031 resmi dikukuhkan dengan harapan mampu memberikan kontribusi gasan pembangunan daerah. Prosesi pengukuhan digelar di Gedung Mahligai Pancasila, Jalan R. Suprapto, Banjarmasin Tengah, Baisukan, Selasa 5 Mei 2026. Kepengurusan baru yang dipimpin Widya Aisyahla Karsayuda dilantik Wakil Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia Pusat Muhammad Rifki Nizami Karsayuda. Wakil Ketua Umum IKUII. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia Kalimantan Selatan periode 2026-2031. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menjadi pengurus DPW IKUII Kalimantan Selatan periode 2026-2031 yang senantiasa berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Dengan ini resmi melantik dan mengambil ikrar saudara-saudari sekalian sebagai pengurus DPW IKUII Kalimantan Selatan periode 2026-2031 dengan iringan doa semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, meridhoi dan memberikan petunjuk kepada kita semua dalam menjalankan amanat ini dan pengabdian kita kepada alma mater, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKUII Bapak Dr. Haji Muhammad Rifki Nizami Karsayuda kepada Ketua DPW IKUII Kalimantan Selatan periode 2026-2031. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu sekalian. Kita saksikan bersama bendera telah dikibarkan Kalimantan Selatan periode 2026 sampai 2031. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Sarifuddin memadahkan, pengurus yang berasal matan berbagai latar belakang profesi ini diharapkan mampu memperkuat peran alumni dalam mendukung pembangunan di Kalimantan Selatan. Pemerintah daerah menilai organisasi alumni memiliki potensi besar dalam mendukung program pembangunan, mulai dari penguatan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, hingga pengelolaan lingkungan. Dari jembatan antara ilmu dan pengabdian, serta amanah untuk ikut serta berperan dalam kemajuan Kalimantan Selatan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kepada seluruh pengurus yang baru saya lantik, kami menjadikan periode 2026-2031 ini sebagai masa di mana IKUII Kalimantan Selatan tumbuh menjadi organisasi yang benar-benar dirasakan manfaatnya, baik oleh para anggota, oleh alma mater, dan juga oleh masyarakat Kalimantan Selatan. Sinergi dengan pemerintah provinsi selalu terbuka lebar, dan kami siap bergandengan tangan bersama IKUII dalam setiap langkah pembangunan Kalimantan Selatan. Wakil Rektor 3 IKUII Pusat, Rohidin Wahitakoni memadahkan, pihak Universitas Islam Indonesia Pusat mengingatkan agar kepengurusan baru kada hanya berfokus pada seremonial, melainkan menghadirkan program kerja yang berdampak langsung. Rohidin menyatakan pelantikan ini harus menjadi kerja awal, supaya IKUII semakin memberikan manfaat gasan warga. Universitas Islam Indonesia itu merupakan satu wadah yang ada di masyarakat yang bisa menyemai nilai-nilai yang telah diinjeksikan kepada para alumni.
tadi Mas Ketua Komisi 2 itu telah menyampaikan bahwa alumni itu harus menjadi insan ulil albab. Ya, jadi dia punya kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, tapi juga terkendali emosionalnya, dari kecerdasan emosional. Dan diharapkan bahwa alumni UII itu bisa memitigasi daerahnya masing-masing untuk ikut serta ya menjadikan daerah pada khususnya dan negara pada umumnya untuk sampai kepada sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat bangsa Indonesia. Itu sebetulnya cita-cita yang ingin disampaikan oleh para pendiri kaitannya dengan tadi alumni yang ada di daerah-daerah. Alumni itu adalah katalisator untuk menyemai nilai-nilai tadi. Dewan Pembina IKA UII Kalimantan Selatan Hesli Junianto berharap kepengurusan baru segera menyusun dan menjalankan program kerja secara konkret. Bineka sebagai yang dituakan sebagai ketua Dewan Pembina ya. Jadi yang pertama tentunya segera untuk rapat kerja menyusun program masing-masing bidang yang pertama. Kemudian yang kedua kita bagaimana untuk lebih meningkatkan konsolidasi kepada kawan-kawan di kabupaten. Kita kan ada 3 kabupaten. Nah mudah-mudahan nantinya ke depan itu juga salah satu program yang harus dilaksanakan oleh ketua terpilih, pengurus yang terpilih pada hari ini dilakukan. Jadi kita harus juga meningkatkan konsolidasi organisasi yang penting. Itu aja. Semoga ketua dan pengurus yang lainnya selamat melaksanakan tugas, sukses selalu. Saya yakin pasti sukses. Ketua IKA UII Kalimantan Selatan Widya Aisyahla Karsayuda menyatakan komitmen organisasi untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama melalui penguatan sektor usaha mikro, kecil, wan menengah, supaya mampu meningkatkan daya saing wan kesejahteraan warga. Total pengurus kami 49 yang 49 orang, dan tadi sudah disebutkan ada beberapa departemen, dan di dalam beberapa departemen itu juga sudah ada bidang-bidangnya. Nah, kalau ditanya program kerja, tentu kita akan susun segera mungkin. Setelah ini saya akan mengadakan rapat kerja. Jadi arahannya untuk ketua departemen dan ketua bidang kita untuk menyiapkan program kerja masing-masing seperti apa. Kita akan rapat kerja dan mungkin tidak lebih dari 3 bulan setelah ini bisa segera. Intinya kita ingin berkolaborasi dengan berbagai pihak. Tadi sudah saya sebutkan saat sambutan, kita ingin keberadaan kayu ini bisa dirasakan baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi Kalimantan Selatan sampai ke pemerintah. Kayak tadi yang hadir cukup banyak, ada dari Forkopimda, kemudian di wali kota yang sengaja kita undang mereka tahu itu bahwa kita ini eksis di sini di Kalimantan Selatan dan kita siap berkolaborasi. Salah satu program UMKM mungkin Bu nanti ke depan akan kita punya satu ya Pak, ya punya departemen bidang pengembangan ekonomi. Jadi ada spesifik memang satu bidang yang membawahi UMKM, kita bisa kolaborasi di situ. Mungkin bisa sambil proyek-proyek lainnya, misalnya Bang Alsa dengan sponsor utama. Ada tantangan sendiri nggak nih Bu di tengah ekonomi kita yang sedang seperti ini nih? Kita memang sedang tidak baik-baik saja. Kalau kita bicara ekonomi, kita tidak sedang baik-baik saja. Ada 2 isu. Yang pertama terkait dengan pengurangan transfer daerah. Tadi sudah disampaikan oleh Kepala Speaker kita. Itu pasti akan punya efek samping ke daerah, termasuk juga ke seluruh kepala daerah. Kegiatan pelantikan kepengurusan IKA UII Kalimantan Selatan yang disponsori Bank Kalsel ini ditutup keynote speech Ketua Komisi 2 DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum IKA UII Pusat Muhammad Rifki Nizami Karsayuda. Itu hanya ada sekitar 4 provinsi di Indonesia yang pendapatan asli daerahnya lebih dari 60%. Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Sisanya Provinsi Bali sampai dengan Kalimantan Timur itu prosentasenya di bawah 60% sampai 50%. Posisi Kalimantan Selatan
itu posisinya 50-50. 50-50 itu kalau bahasa Inggris artinya 50-50.